Oke, boleh diceritain rangkaian mobil itu kasus dari awal? Jadi mobil itu kan ceritanya saya lagi nyanyi di Surabaya. Jadi supir tuh nganterin saya jam 5 sore ke bandara. Setelah itu saya tiba-tiba dikabarin setengah 3 pagi kalau dia bilang, maaf kalau mobil kecelakaan. Awalnya saya nggak percaya, dipikir ngeprank karena lagi zaman ngeprank kan. Jadi pas tiba-tiba dia kirim video, saya langsung lemes aja karena nggak nyangka ya, maksudnya tuh kok bisa dia kayak selancang itu, nggak izin ke saya atau apa, tiba-tiba mobil udah dalam kecelakaan aja. Pas saat itu dia mabuk atau sadar? Saya nggak tahu, dia bilang sadar, tapi saya curiganya enggak deh, saya curiganya dia mungkin dipamerkan ke temen-temen atau dipakai film-film dan itu aku nggak tahu. Karena dulunya kan dia emang suka dukun, cuman semenjak kerja sama saya bilang anti minum, anti dukun. Saya awalnya bisa kenal sama driver itu sih gimana mulai kan? Jadi dulunya tuh driver itu pekerja coating saya, coating mobil kan saya ada bisnis coating mobil kecil-kecilan. Terus saya lihat dia orangnya jujur, baik, jadi saya angkat sebagai driver pribadi. Nah terus itu dijadiin driver untuk pribadi teteh? Betul, dia stay juga di rumah saya, jadi bareng sama asisten saya, driver saya juga gitu. Awal mengenalnya gimana teh? Dia baik apa gimana? Awal mengenalnya dia memang berkompeten di bisnis coating karena dia beberapa kali kerja di bisnis coating mobil. Jadi saya lihat kinerjanya bagus. Selama setahun terakhir itu saya perhatikan orangnya jujur juga, baik, apa-apa report ke saya. Bahkan ada teknisi coating saya yang curang, dia pun report. Jadi saya pikir ini orang jujur, bisa diangkat jadi supir pribadi saya. Nah untuk mobil itu teh itu dibebasin untuk bawa apa gimana awalnya? Sebenarnya enggak sih, cuman kalau saya keluar kota pasti saya titip kuncinya, takutnya kan dia mau pakai entah itu beli rokok atau apa gitu. Awalnya enggak, tapi kan biasanya kalau apa-apa dia izin ke saya. Waktu malam kejadian itu nggak ada izin sama sekali ke saya. Saya aja kaget, kok bisa ada orang yang selacang itu. Saya udah kasih kepercayaan yang sangat lebih, tapi kok dia Waktu itu dia izinnya apa sih? Maksudnya kan dia sudah izin nih. betul. Tapi setelah saksi dia bilangnya mau kemana atau Pas kejadian itu? setelah kecelakaan dia bilang dia mau ke rumah saudaranya, tapi masuk akal nggak sih ke rumah saudaranya pukul 2.30? Kayaknya menurut aku nggak masuk akal sih. Terus dia bilangnya kan mau ke rumah saudaranya, tapi setahu saya kan saudaranya ngekos di daerah Pluit, tapi kenapa kecelakaannya tuh di daerah Kunciran? Menurut saya sih nggak masuk akal. Dia bilang mapsnya salah atau apa gitu. Teh tapi kok bisa ngebebasin gitu sih teh mobil dipakai itu keluar malam? Nggak ngebebasin sih, karena kan saya lagi keluar kota, posisinya lagi off air ke Surabaya. Saya aja kaget, nggak nyangka. Emang nggak ada peringatan kalau malam mobil itu nggak bisa dipakai dari teteh sendiri? Apa dia? Dari awal saya lihat dia orangnya bisa bawa diri ya, tanpa saya harus ngomong, dia orangnya nggak berani. Tapi kenapa hari itu tiba-tiba dia berani? Tapi di situ kan saya bisa lihat berarti orang ini bukan sekali aja pakai mobil saya tanpa izin. Karena itu kejadian kecelakaan, makanya dia baru ngomong kalau itu mobil dibawa kecelakaan. Nah teteh mendengar kejadian kecelakaan itu di jam berapa teh awalnya kan? 2.30, tapi saya mendengarnya pagi-pagi. Saya nggak lihat WA karena saya udah tidur kan, karena pagi-pagi saya harus perform kan di Surabaya. Terus pagi-pagi saya buka WA, terus ada chat dari supir saya baca, dia bilang kecelakaan mobil dan dia liatin video mobil itu. Lemes sih pastinya ya, karena nggak nyangka kok bisa gitu. Dia nganterin saya jam 5 sore, setengah 5 sore udah sampai bandara. Mestinya kan dia pulang, karena besoknya dia harus nganterin barang produk, dulu madu saya kan banyak yang harus diantar ke pelanggan saya. Tapi dia kan buktinya madu pun hancur, hampir 100 piece lebih yang hancur. Kemudian sekitar 35 juta lebih. Total kerugian deh material deh? Kalau mobil aja udah hampir 500 ya. Terus madunya aja 35 juta lebih. Nah untuk tanggung jawab sendiri teh dari driver itu teh? Bingung saya mau tanggung jawab gimana ya, maksudnya maaf banget, rumahnya aja sama mobil saya lebih mahal mobil saya gitu. Saya mau tanggung jawab gimana? Gak mungkin ya, maksudnya saya tega gitu ngelaporin ya ke polisi. Teman-teman saya banyak yang bilang udah laporin aja gitu ke polisi, cuman apa yang saya dapat dengan ngelaporin dia ke polisi? Kepuasan aja, gitu aja, ngapain gitu. Dan saya juga kan lihat ibunya seorang guru TK SD, dan saya juga lihat ibunya kayak baik banget. Saya juga punya ibu gitu kan, saya juga sayang sama ibu saya nggak tega lihat seorang ibu nangis kayak gitu. Jadi udahlah gitu, udah lupakan aja. Tapi kan dia janjinya mau bantu tenaga juga gitu, ngurus PCR apa gitu ke derek dan lain sebagainya, tapi ujung-ujung nggak ada semua saya. Ada itikat baik gak teh dari dia sendiri teh? Nggak ada sih, selama ini nggak ada. Cuman saya kesel, sebenarnya ini kejadian udah di bulan yang lalu ya. Cuman saya kesel tuh dia DM lagi ke saya dengan
istilahnya nanyain baju di rumah saya. Kok bisa gitu kan? Jadi tadinya saya nggak mau nge-blow up soal ini loh. Tadinya saya nggak mau naikin di sosial media saya soal mobil hancur ini karena menurut saya itu musibah, anggap itu musibah. Tapi menurut saya kok bisa gitu orang yang udah nyelakain mobil, terus dia bisa-bisanya nanyain soal baju gitu di rumah saya. Jadi kayak kok orang nggak masuk akal banget, nggak punya akal sehat apa gimana gitu. Jadi itu menurut saya kesel lagi gitu, kesel yang harus saya ungkapkan lagi yang sampai akhirnya saya ungkapkan di sosial media. Tapi kan artinya ini dia merasa tidak ada penyesalan. Betul. Tidak ada penyesalan juga. Betul. Apakah mau kasih efek jerah untuk laporan? Untuk kembali duit mungkin tidak mungkin ya. Tapi Betul. buat efek jerah, adakah dari Novi sendiri yang mau buat dia efek jerah? Kalau perasaan pasti ada karena teman-teman juga support full, tapi kan saya masih punya hati nurani, saya masih lihat ininya. Ya udahlah gitu. Meskipun saya kesel, tapi saya kesel cuman lewat sosial media aja, nggak lebih. Terus kalau misalnya kamu tidak melakukan wake up sendiri, apa yang diinginkan oleh Novi sendiri? Karena udah kerugian udah banyak. Gerir banyak. Terus memaafkan. Untuk apa speak up-nya? Speak up-nya karena rasa kesal aja sih, dan maksudnya tuh biar dia tuh mikir nggak berani lagi DM saya, dan teman-temannya juga tahu keadaannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Mungkin teman-temannya bisa saling mengingatkan juga, ataupun keluarganya atau saudaranya yang masih nge-follow saya. Tadi kan ada bilang tenaga, dia mau ganti dengan Mau bantu. tenaga. Betul, bukan dengan tenaga. Tenaga apa? Apakah dia tetap bekerja tapi tidak digaji? Betul. Seperti apa? Dia nawarin hal seperti itu, tapi saya kan udah kecewa ya. Yang namanya kita udah kecewa, masa iya sih kita masih mau kerja sama orang yang udah mengecewakan kita, kan nggak mungkin. Tapi kalau Teteh bilang begitu, takut gak sih nantinya bakalan begitu lagi? Pasti ada perasaan takut, makanya saya blow up di sosial media biar teman-teman yang mau join kerja sama dia tahu lihat di sosial media saya, jadi nggak mau lebih selektif gitu, lebih hati-hati menghadapi dia. Tapi ada teman-teman kamu yang sempat dekat sama dia, atau klien-klien yang kemarin adu closing itu dia sempat ngadain ke mereka untuk kerjasama? Enggak sih, nggak sampai seberani itu. Mungkin dia masih punya ini kali ya, malu jadi gitu ya. Enggak sih, belum ada sih sejauh ini, belum ada yang report seperti itu. Terus keadaan mobil sendiri sekarang gimana Teh? Udah hancur total, udah jadi kiloan, itu cuma keterima 40 juta doang. Ya udahlah sih, maksudnya namanya ya kita anggap itu sebagai musibah, dan kita anggap sebagai pelajaran buat saya. Jangan gampang percaya orang, meskipun itu supir yang ya kita anggap jujur, kita tetap harus bawa kunci. Dan saya yakin gitu, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita dizolimi sama orang, rezeki kita pasti ada lagi. Yang pertanyaan adalah apakah itu mobil masih kredit kah, atau emang ada asuransi? Artinya kalau rusak itu kan bisa diganti asuransi. Sebenarnya ada asuransi, tapi asuransinya tinggal TLO. Mestinya harus ya, udah 75% itu, tapi kata pihak asuransi pun 75%. Tapi di situ kan saya juga belajar, oh berarti kita harus memilah asuransi mana yang jujur, mana yang baik, mana yang enggak. Gitu, enggak sembarangan karena asuransi tahu siapa kita, gitu, tahu ini kita. Jadi dia bisa semudah itu memainkan gitu kayak estimasi untuk berapa persentase yang harus diklaim atau enggak. Teh, dari dia sendiri pas ketika kejadian itu ada penyesalan sih, maksudnya minta maaf ke apa yang gimana gitu? Dia ada minta maaf, tapi dia bilang mau bantu secara tenaga nggak ada sama sekali. Tapi Teteh maksudnya berbaik hati banget ya dengan kejadian gitu, sampai nggak dikasusin dan segala macam gitu. Ya mau gimana lagi gitu, masa iya gitu kita tega penjarain orang. Kan maksudnya aku juga masih punya hati nurani, sekesal-kesal apapun saya sama orang masih ada lah hati nurani sedikit. Apalagi kalau lihat mamanya sampai nangis. Saya paling nggak bisa kalau lihat seorang ibu menangis gitu, karena saya pun punya seorang ibu, dan saya pun sangat sayang banget sama ibu saya. Tapi ibu dari si orang itu udah ketemu sama Teteh? Udah sempat ketemu, karena selama kerja memang silaturahmi sangat baik. Ya, takutnya kan nanti dia akan berbuat seperti itu lagi, dimaafkan lagi. Itu kan artinya tidak ada perubahan buat diri dia sendiri. Kalau tidak ada dikasih, dalam arti gini loh, pilih hukumannya apa yang untuk pas, supaya dia itu tidak lagi seperti itu. Karena kalau sudah menghancurkan, terus dia tidak ada rasa tanggung jawabnya, artinya dia beranggap, besok juga gue nanti gampang lagi, kalau untuk nabrak gue minta maaf aja lagi gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang mungkin ada rasa menyesal karena dia kan mau kerja tanpa digaji ya. Mungkin
salah satu penyesalan dia itu kan, tapi kan kita udah nggak mau gitu. Mungkin jadi saya tuh masih bisa menimbang tuh dari hal tingkat dia bilang ya udahlah teh nggak apa-apa saya mau kerja tanpa digaji, tapi kan saya sudah nggak mau. Saya lihat dari itu aja sih. Tapi saat ini belum dihubungi juga sama dia. Kemarin sempat dihubungi, makanya saya kesal sampai saya speak up di sosial media saya. Dia nanya soal baju, kalau menurut saya itu aduh orang gila kali ya. Nggak habis pikir, kita udah maafin, kita udah ikhlaskan, masih aja tanya soal baju. Baju apa sih? Bajunya siapa? Ini kan dulu kan stay di rumah saya, otomatis kan baju-bajunya dia masih ada di rumah saya. Cuman kan ya namanya kita udah kesel ini ya, terus lihat baju kan nggak mungkin saya simpan, pasti saya buang, bener nggak? Ya kan wajar aja gitu kan, toh dia juga udah ngerusakin barang yang lebih dinilai dari baju itu, wajar aja, udah lama gitu saya buang, terus dia nanya lagi soal baju kan nggak lucu. Berarti waktu itu memang stay di rumah Teteh, dia nggak balik? Stay, jadi asisten saya dan supir saya memang harus stay di rumah saya dulu. Kalau sekarang untuk supir saya pakai freelance aja sih, nggak mau lagi pakai supir-supir yang memang harus stay, udah nggak mau. Nah untuk sekarang ini Teh, kejadiannya kan udah menjadi begitu kan. Betul. Dari Teteh sendiri, apakah ada ya udahlah, apa berjalan lagi apa ganti supir dan gimana lagi? Kalau untuk sekarang saya freelance aja sih. Kalau misalnya memang kerjaannya urgent jauh keluar kota, saya pakai supir. Kalau misalnya bukan kerjaan hanya arisan atau program atau apa, saya sendiri. Nah kan untuk mobil kan lagi hancur ya Teh. Ya. Untuk kendaraan sendiri sekarang Teteh pakai. Enggak sih, alhamdulillah. Jadi pas kejadian mobil itu memang sengaja saya memang niat mau jual mobil itu gitu kan. Niat mau jual mobil itu, belum kejual malah kecelakaan duluan kan. Memang udah ada buat beli. Alhamdulillah kan kemarin udah beli Pajero. Masih kejadian itu nggak lama kemudian, mungkin 3 minggu kemudian alhamdulillah beri rezeki beli Pajero cash gitu. Tapi sudah ada ganti lah. Udah Ada digantinya. Teh, pesan untuk orang tersebut Teh. Iya, pesannya kalau memang kamu menyesal, please kamu perbaiki diri kamu sendiri. Jangan mengusik orang yang pernah terluka sama kamu. Mulai belajar apa ya, kayak bertanggung jawab sama diri sendiri, sama orang lain. Terus jujur, dan pastinya jangan pernah mengecewakan orang yang sudah percaya sama kamu. Tapi dari Teteh sendiri pun sekarang udah nggak nerima ya? Udah nggak nerima, udah nggak mau lagi. Udah nggak mau kapok lagi. ya? Udah. Oke.